Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harapkan keadaan kalian baik, sehingga kita bisa memulai proses belajar mengajar kita dengan baik pula. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk pelajaran ini, apakah kalian sudah mempersiapkan diri dengan baik? Sudah sarapan? Makan nasi, makan bubur, ataupun makan yang lainnya? Dan minumnya bisa minum susu ataupun minum teh. Tahukah kalian bahwa sarapan yang sudah kalian lakukan tadi adalah usaha manusia untuk pemenuhan kebutuhannya? Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui pembelajaran ini diharapkan bahwa sikap manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi dan dalam pemenuhan kebutuhan bertindak sebagai makhluk sosial. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri, jadi membutuhkan orang lain dalam pemenuhan kebutuhannya. Setelah kalian selesai mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa mengetahui pengertian dari kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan. Diharapkan kalian menyadari bahwa manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi, tapi dalam memenuhi kebutuhannya bertindak sebagai makhluk sosial. Artinya, dalam pemenuhan kebutuhan, kalian memerlukan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Baik, pada materi yang lalu kita sudah belajar tentang kelangkaan, di mana bahwa kebutuhan manusia itu jumlahnya tidak terbatas, sedangkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan itu jumlahnya sedikit, maka akan terjadi masalah ekonomi yang disebut sebagai kelangkaan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah ingin mengetahui pengertian dari kebutuhan dan pembagian atau bentuk-bentuk dari kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap barang atau jasa yang harus dipenuhi atau menuntut untuk dipenuhi. Kalau barang dan jasa itu tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Untuk mengetahui lebih jelas akan kebutuhan manusia, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan tingkatan atau intensitas, dibagi menjadi 3. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya, makanan, minuman, dan pakaian. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap atau kebutuhan kedua. Setelah kebutuhan primer dipenuhi, baru kebutuhan sekunder yang dipenuhi. Jadi boleh dipenuhi ataupun tidak dipenuhi. Contohnya sepeda motor, lemari, mobil, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan barang mewah. Contohnya pesawat pribadi, villa, berlian, dan sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang diperlukan oleh badan kita atau tubuh kita. Contohnya berolahraga supaya badan kita sehat. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan untuk jiwa kita. Contohnya adalah beribadah ataupun rekreasi. Yang ketiga adalah kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang diperlukan pada saat sekarang ini, waktu sekarang ini, dan tidak bisa ditunda. Contoh misalnya, pada saat lapar kita harus makan, dan pada saat kita haus kita harus minum. Lalu yang kedua, kebutuhan yang akan datang.
Jadi kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang bisa dipenuhi pada saat yang akan datang atau masih bisa ditunda. Contoh misalnya kita menabung untuk pendidikan anak pada masa yang akan datang. Yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk diri kita pribadi. Contoh misalnya makan dan minum. Lalu yang kedua, kebutuhan kolektif atau kebutuhan bersama. Kebutuhan ini dirasakan oleh orang banyak. Contohnya misalnya jembatan dan jalan raya. Ya, baik. Dapatkah kalian menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Yes, Pirlo, silakan disimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Baik Bu, saya akan menyimpulkan tentang pelajaran hari ini. Menurut saya, kebutuhan merupakan suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan memengaruhi kebutuhan. Adapun jenis-jenisnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, menurut intensitasnya dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kedua, menurut sifatnya, yaitu jasmani dan rohani. Yang ketiga, menurut waktu penggunaannya, yaitu kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang. Yang keempat, menurut subjeknya, yaitu individu dan kelompok. Baik, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih ya Pirlo untuk kesimpulannya. Jadi, dapat disimpulkan tadi oleh teman kalian tentang kebutuhan dan bentuk-bentuk kebutuhan. Baik, nanti kalian bersama dengan kelompok kalian akan membahas gambar yang sudah Ibu kirimkan dan kalian akan mengkaji serta memberikan komentar bersama dengan kelompok kalian dalam pembelajaran kita pada hari ini. Baik, untuk kelompok 1, Ibu persilahkan mempresentasikan hasil pembahasan dari kelompoknya. Nama saya Minarti Agis, saya kelompok 1 bersama kelompok saya akan bacakan hasil kelompok kami. Menurut kelompok kami, pemenuhan kebutuhan atau aktivitas pemenuhan kebutuhan di masa pandemi cukup sulit karena beberapa kebutuhan mengalami kelangkaan. Contohnya masker dan alat-alat kebersihan rumah tangga. Kalaupun barangnya ada, harganya akan mengalami kenaikan sehingga manusia mengalami kesulitan dalam mendapatkan barang-barang tersebut. Dan aktivitas-aktivitas manusia yang biasanya bekerja secara bebas atau leluasa mengalami keterbatasan dan pendapatan masyarakat menjadi terbatas dan pemenuhan kebutuhan juga banyak tidak terpenuhi. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Agis yang sudah mempresentasikan hasil pembahasan dari kelompoknya. Pembahasannya sangat menarik dan bagus. Untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan berikutnya, nanti kalian silahkan membaca di halaman 134 sampai halaman 137 tentang alat pemuas kebutuhan manusia. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama yang kita anut masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pelajaran kita pada hari ini Ibu sudahi sampai di sini, dan untuk pesannya tetap jaga kesehatan dan tetap berada di rumah. Sekali lagi, tetap semangat.